Yes, mental Bali United hancur lebur usai. Dipermalukan klub Malaysia kesempatan emas Bojan Hodak bersama Persib. Yes, alhamdulillah Jumat berkah. Bojan akhirnya temukan kelemahan Persib, siap bantai dan bombardir Bali United. Levi Madinda lagi-lagi terpergok masih latihan di Persib, bakalan dibawa main versus Bali United kah? Keputusan cerdas Erick Thohir soal mafia bola bisa bantu Persib juara Liga 1 musim ini kah? Ini info akuratnya. Bobotoh full senyum. Borneo FC ditelantarkan Rans Nusantara di bandara. Mental Borneo udah pasti hancur. Persib untung besar. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, mental Bali United hancur lebur usai. Dipermalukan klub Malaysia kesempatan emas Bojan Hodak bersama Persib. Pelatih Bali United Stefano Teko akui kecewa usai timnya gagal lolos fase berikutnya di AFC Cup. Ini kompetisi penting buat kami punya persiapan bagus di kompetisi Liga 1. Memang kami kecewa karena tidak bisa berlanjut ke fase berikutnya. Tetapi ini menjadi proses buat tim kami, kata pelatih asal Brasil itu. Awal kompetisi AFC kami berada di peringkat 5 atau 7, dan sekarang kami berada di peringkat kedua di klasemen. Tentu pengalaman AFC Cup, kami musim ini membantu tim Bali United semakin berkembang di musim ini, tuntasnya. Jelas ini hanyalah alasan bodoh untuk menutupi hancurnya mental Bali United. Gimana Bobotoh, optimis Persib bakalan menang? Tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Yes, alhamdulillah Jumat berkah. Bojan akhirnya temukan kelemahan Persib, siap bantai dan bombardir Bali United. Di laga tersebut, pelatih Bojan Hodak sudah bisa kembali menurunkan Deddy Kusnandar yang absen saat melawan Persik Kediri akibat akumulasi kartu kuning. Kehadiran Deddy Kusnandar tentu menjadi kabar baik bagi Persib, sebab Bojan Hodak mengakui salah satu titik lemah yang menonjol di laga kontra Persik Kediri adalah tidak adanya pemain yang bertugas sebagai gelandang bertahan. Kami sebelumnya tidak punya sosok untuk mengisi posisi gelandang bertahan. Ini jadi masalah bagi kami. Tapi pada laga berikutnya kami sudah bisa menurunkannya lagi. Gelandang bertahan, ungkap Bojan Hodak. Levi Madinda lagi-lagi terpergok masih latihan di Persib, bakalan dibawa main versus Bali United kah? Ini penjelasannya, 3 pemain asing yang namanya sudah tersisih dari daftar pemain Persib Bandung, hingga kini ternyata masih bersama tim menjalani latihan. Ketiga pemain asing tersebut adalah Levi Madinda, Tirone Del Pino, dan Daisuke Sato. Mereka masih berlatih bersama tim, seperti terlihat di sesi latihan. Dijelaskan Bojan Hodak, Levi Madinda, Daisuke Sato, dan Tirone Del Pino pada prinsipnya masih merupakan pemain Persib karena masih terikat kontrak dengan klub. Ya karena masih memiliki kontrak di sini. Jadi pada dasarnya mereka adalah pemain profesional dan mereka masih harus tetap perlu berlatih, kata Bojan Hodak. Setelah selesai, baru mereka akan pergi dipinjamkan, sedangkan untuk Madinda ketika peminjamannya selesai, maka dia akan kembali ke JDT, ujar pelatih asal Kroasia itu. Menarik, Bojan bilang masih pemain Persib. Apakah akan turun versus Bali United? Ya, semoga aja bisa. Keputusan cerdas Erick Thohir soal mafia bola bisa bantu Persib juara Liga 1 musim ini kah? Ini info akuratnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan dirinya siap diperiksa terkait upaya pemberantasan mafia sepak bola di Indonesia. Mantan Presiden Inter Milan itu dengan tegas mengatakan pengungkapan praktik mafia bola di Indonesia tanpa pandang bulu. Oleh karena itu, saya dan PSSI siap diperiksa jika memang diperlukan dalam pengungkapan mafia bola ini. PSSI akan selalu transparan, kata Erick Thohir. Hal yang luar biasa terjadi hari ini bahwa cita-cita sebagai bangsa yang ingin memiliki sepak bola bersih dan berprestasi dilakukan terus-menerus oleh Presiden Jokowi dan Presiden FIFA
Gianni Infantino, ungkap Erick Thohir. Mereka percaya sepak bola Indonesia bisa jadi yang terbaik di Asia Tenggara, Asia, dan bahkan di dunia, ujarnya. Erick mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan harapan Presiden FIFA, Gianni Infantino, dan pecinta sepak bola Indonesia itu, maka PSSI dan Polri telah membentuk Satgas Anti Mafia Bola Polri. FIFA dan pemerintah ingin mendorong sepak bola Indonesia tidak terindikasi adanya pengaturan skor, kata Erick. Bobotoh full senyum. Borneo FC ditelantarkan Rans Nusantara di bandara. Mental Borneo udah pasti hancur. Persib untung besar. Rans Nusantara FC memberikan pernyataan resmi usai dia kabarkan menelantarkan tim Borneo FC di Yogyakarta International Airport. Rombongan tim Borneo FC sempat terlantar akibat Rans Nusantara FC tidak menyediakan mobil box dan mobil pengangkut barang. Padahal jika sesuai regulasi, tuan rumah harus menyediakan bus untuk pemain, satu mobil box dan mobil pengangkut barang operasional. Menurut akun Samarinda Responinfo, tim Borneo FC menunggu kurang lebih 2 jam untuk mobil box dan satu mobil operasional. Namun setelah ditunggu, ternyata Rans Nusantara FC menggantinya dengan sebuah truk untuk mengangkut barang-barang dari Borneo FC. Manajer Borneo FC, Dandri Dauri yang ikut rombongan sempat menyatakan kekecewaannya di Instastory. Air susu dibalas dengan air tuba, ujarnya. Di Samarinda kami sambut kalian luar biasa. Kami datang disambut dengan tidak biasa, tambahnya. Tapi pada akhirnya Rans Nusantara minta maaf di akun resmi Instagramnya. Ex pemain naturalisasi Timnas Indonesia ungkap kelebihan Shin Tae-yong dibandingkan dengan pelatih lokal. Mantan pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Greg Nwokolo, ungkap kelebihan Shin Tae-yong. Striker asal Nigeria itu menilai STY sapaan akrab Shin Tae-yong kerap menerapkan sikap disiplin dan mentalitas yang ketat ke para pemain Timnas Indonesia. Kalau lihat sekarang pelatih Timnas dalam kurung Shin Tae-yong sudah taruh itu dalam kurung disiplin ke pemain setiap game bisa menang, ungkap Greg. Dia dalam kurung Shin Tae-yong keras kan dia nggak ada toleransi, pemain Indonesia sekarang Timnasnya bagus, tambah mantan striker Timnas Indonesia yang telah mencatatkan 8 caps dan 2 gol itu. Di sisi lain, Greg Nwokolo membandingkan kualitas Shin Tae-yong dengan pelatih lokal Indonesia. Pemain 37 tahun itu menilai juru taktik asal Indonesia terlalu gampang merayakan suatu hasil pertandingan dengan berjoget dan lainnya. Coba kalau pelatih lokal sedikit-sedikit happy dangdut joget, celetuk Greg Nwokolo. Wajar saja jika pemain asal Nigeria ini memuji Shin Tae-yong. Sebab STY telah berani memotong satu generasi menaikkan ranking FIFA hingga meloloskan 3 timnas Indonesia ke Piala Asia 2023, Piala Asia U20 2023, dan Piala Asia U23 2024. Tabiat kurang bagus pelatih lokal Pret zaman dulu. Gimana menurut kalian guys? Silakan kasih komentar di kolom bawah ya guys. Harapan Shin Tae-yong setelah Pratama Arhan resmi tinggalkan Tokyo Verde. Pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan resmi hengkang dari klub kasta pertama Liga Jepang dalam kurung J1 League, Tokyo Verde. Kepindahan ini disambut baik oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Shin Tae-yong menilai keputusan Pratama Arhan pindah klub adalah langkah yang tepat. Sebab pemain asal Blora itu membutuhkan menit bermain yang lebih banyak untuk mengembangkan kariernya. Saya berharap pemain yang pindah kemanapun harus dapat bermain di timnya. Ia Pratama Arhan hampir tidak main di Tokyo Verde, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong berharap Pratama Arhan dapat segera beradaptasi dengan klub barunya dan mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Menurut saya itu pilihan yang baik jika dia pindah dan dapat bermain terus, kata pelatih 53 tahun ini. Langkah ini bisa menjadi momentum baginya untuk mengembangkan karier dan menjadi pemain yang lebih baik. Ujung-ujungnya jika skill dan jam terbang Pratama Arhan meroket,
timnas Indonesia yang diuntungkan. Semangat Bang Arhan untuk kariernya, gimana menurut kalian guys? Silahkan kasih komentar di kolom bawah.